saya anjurkan untuk bisa lebih telaah lebih lanjut terkait dengan kitab Syarah Nasha'ihul Ibad, karena sangat baik sekali dalam masyarakat. Di dalam sini, di dalam syarah ini tidak ada yang hampir semuanya, hampir kebanyakan itu menghadirkan informasi-informasi yang baik, menghadirkan informasi-informasi yang tidak membuat orang takut beribadah, tidak. Tapi justru di sini adalah motivasi orang beribadah. Bagaimana caranya kita bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya, di sini ada. Bahkan yang sering kita laksanakan setiap hari itu ternyata dalam kitab ini termasuk sebuah ibadah. Sebagai senyum pada seseorang dan sebagainya, di dalam kita dijelaskan bahwa segala sesuatu yang membahagiakan orang lain itu termasuk ibadah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya mulai dari bab bustani, bab yang kedua, yang punya kitabnya monggo bisa berdiskusi bersama-sama. Bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi perkara loro, la syai'un iku ras wiji-wiji afdhal iku luwih utama tinimbang minhuma saking khoslatani. Al imanu suwiji iku iman kelawan Allah Subhanahu wa taala, wan naf'ul lil muslimin lan manfaat maring pira-pira wong Islam, bil maqali kelawan pengucapan, au bil jahi kelawan pangkat atau jabatan, au bil badani au bil mali utawi kelawan banda atau bondo atau harta, au bil badani utawi kelawan badan, dengan badan. Di makalah yang pertama menjelaskan bahwa ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya, yang tidak ada keutamaan lebih besar daripada dua perkara ini, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberi manfaat atau awe manfaat, wan naf'ulil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, satu makalah ini sangat menarik sekali, bahwa tidak ada keutamaan yang lebih utama. Tidak ada keutamaan lebih kecuali dua perkara ini, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah memberikan manfaat. Dengan apa? Bil jahi, bil mali, bil badani, bil maqali. Yang pertama, al imanu billah, itu memberikan yaitu adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman pada Subhanahu wa taala, rukun iman ada 6. Sehingga di sini adalah bahwa ada rukun terakhir yang perlu saya ada rukun qada dan qadar. Jadi di makalah ini secara umum, ini sangat umum sekali, bahwa kehidupan di dunia ini, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita mohon maaf mungkin saat ini kesulitan dalam bidang ekonomi, mungkin kita kesulitan dalam bidang relasi, mungkin itu kesulitan di bidang yang lainnya, itu karena Allah sudah mengizinkan pada diri kita. Jika kita sudah iman pada Allah, apapun keadaan sekarang ini yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab lain menjelaskan bahwa tidak ada sedikit butir, tidak ada satu butir pasir yang berpindah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan kita sekarang ini, yang mohon maaf mungkin saat ini banyak mereka yang saya kesusahan dalam skripsi, mungkin kesusahan dalam mencari jodoh, mungkin kesusahan dalam yang lainnya, atau mungkin rezekinya masih belum terbuka jalannya dan sebagainya. Nikmati saja, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menerima atas ketentuan Allah, qada dan qadarnya, kita menerima hal ini, tentunya kita mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya garis bawahi adalah tidak ada kata lain selain bersyukur. Tidak ada kata lain selain kata menerima. Sebagai contoh, seseorang mempunyai kesulitan ekonomi. Tidak ada
solusi yang terbaik kecuali kita menerima hal itu dengan ikhlas, dengan sabar. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak ikhlas, tidak menjadikan diri kita langsung kaya. Ini. Yang kedua adalah wan naf'ulul muslimin, yaitu memberikan manfaat kepada orang muslim. Memberikan manfaat tidak hanya berbentuk harta. Yang sering kita dengar dengan dalam masyarakat memberi manfaat adalah dengan berbentuk harta. Bersedekah, berzakat, yang mampu memberikan pada yang miskin, kemudian yang mampu memberikan yang tidak mampu dan sebagainya. Dalam kitab ini tidak. Memberikan manfaat pada orang lain itu banyak. Bil maqali, dengan ucapan. Ucapan yang lembah lembut, ucapan yang baik, yang menentamkan orang lain, yang menyenangkan orang lain. Di adat Jawa ada mengatakan seperti ini, bahwa ketika bertemu dengan orang yang harus saling menyapa. Ketika kita menyapa kemudian hati orang lain itu bahagia, senang, ya Allah kayak anak sapa toh, nyapa-nyapa, ramah ya Allah, iku hal seperti itu sudah menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata-kata saja. Ketika kita semuanya jalan di masyarakat, di kampung, ada orang monggo Bu. Nah, orang ya Allah, anaknya siapa itu kok ramah banget dan sebagainya. Ada orang lain senyum, ada orang apa namanya kita pakai motor, ada orang berjalan, ayo Bu, badan derek boten misalnya. Walaupun tidak ikut, tapi kan ini kata-kata kita akan membuat orang lain bahagia. Orang lain itu senang, suka dengan kata-kata yang bagus. Orang lain itu, ya Allah, kayak anaknya sopo toh, kata-katanya kok enak banget didengarkan, sopan dan sebagainya. Jadi memberikan manfaat tidak hanya menggunakan harta, bil maqali, dengan ucapan kita, ucap-ucap bahagiakan. Maka dari itu, ketika kula panjenengan, kita semuanya berdakwah dalam masyarakat, saya sarankan menggunakan ajaran, menyebarkan menyebarkan ajaran-ajaran agama yang berbau positif. Sehingga orang itu takut, tapi berbau positif terus, ayo positif, ngajak, 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 ngajak. Sehingga ketika saya berdakwah di masyarakat, tidak pernah, jangan seperti ini, tidak. Tapi saya mengajak dengan kata-kata yang bagus, dengan mengajak ke keluarga, jangan menakut-nakuti seseorang dalam beribadah. Ini akan menjadi kunci kesuksesan kita berdakwah dalam masyarakat. Karena ketika kita mengajak, menghadirkan suasana yang positif, menghadirkan informasi yang positif, insya Allah masyarakat akan sendirinya akan ikut pada diri kita.